Pondok pesantren Al-Mutakin yang dulu dipenuhi dengan ketenangan, kini terancam oleh ancaman yang tidak terduga. Gus Ikdam baru saja kembali setelah beberapa tahun menuntut ilmu di luar kota. Kembalinya Gus Ikdam ke pesantren yang dipimpin oleh almarhum gurunya itu semestinya menjadi momen yang penuh berkah, namun kenyataannya malah membawa kabar buruk. Santri dan pengurus pesantren menyambutnya dengan wajah penuh kekhawatiran, bukan dengan senyum kebahagiaan yang biasanya mereka tunjukkan. Ada sesuatu yang menggelisahkan mereka. Di ruang tengah pesantren, salah seorang pengurus, Pak Hasan, menyampaikan kabar yang sangat mengejutkan. "Gus, pondok kita sudah tidak seperti dulu lagi. Sekelompok orang, anak-anak muda yang tak jelas asal-usulnya, datang setiap minggu untuk meminta uang kepada kami. Mereka bilang, jika tidak memberi, mereka akan menghancurkan fasilitas pesantren dan mengganggu ketenangan santri. Kami sudah mencoba menghadapinya, tapi mereka terlalu kuat dan tak bisa diajak bicara dengan baik," ujar Pak Hasan dengan suara serak, seperti ada beban berat di hatinya. Gus Ikdam mendengarkan dengan tenang, matanya yang tajam menyelidik setiap kata yang keluar dari mulut Pak Hasan. Ia tahu, ini bukan hanya masalah uang, tapi masalah harga diri pesantren yang sudah lama berdiri dan dihormati masyarakat. "Siapa mereka?" tanya Gus Ikdam pelan. Pak Hasan menarik napas dalam-dalam, matanya berpindah-pindah mencari keberanian untuk menjawab. "Mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Jarwo, seorang preman yang terkenal sangat berkuasa di sini. Orang-orang takut padanya. Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi, Gus." Gus Ikdam menghela napas panjang, merasakan ada kekuatan yang harus dibangkitkan untuk melawan ancaman ini. "Kalian tidak perlu khawatir, saya akan menghadapi mereka." Kata-kata Gus Ikdam menggema di ruangan itu, membuat seluruh pengurus dan santri terdiam. Ada sesuatu yang berbeda dalam nada suara Gus Ikdam. Seolah-olah, ia tidak hanya berbicara sebagai seorang pengasuh pesantren, tetapi juga sebagai seorang pejuang yang siap menghadapi segala tantangan. Namun, meskipun kata-kata itu penuh keyakinan, dalam hati Gus Ikdam menyadari bahwa ini bukanlah pertempuran biasa. Ia tahu betul siapa yang akan dihadapinya. Jarwo bukanlah orang sembarangan. Dulu, sebelum ia menuntut ilmu, Jarwo dikenal sebagai seorang yang tak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Legenda tentang kekuasaannya sudah menyebar jauh, dan setiap kali namanya disebut, wajah orang-orang akan berubah cemas. Gus Ikdam tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Pondok pesantren ini adalah tempat yang sakral, tempat para santri mendalami ilmu agama, bukan tempat bagi orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatan fisik dan ketakutan. Dengan langkah yang penuh tekad, Gus Ikdam memutuskan untuk turun tangan langsung. Ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang martabat pesantren ini dan orang-orang yang ada di dalamnya. "Kita harus berdiri tegak, tanpa gentar," ucap Gus Ikdam dengan penuh keyakinan. Malam itu, ia mempersiapkan diri. Segala yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman ini dipikirkan matang-matang. Namun di balik semua persiapan itu, Gus Ikdam tahu bahwa kekuatan spiritual yang dimilikinya jauh lebih penting daripada segala persiapan fisik. Ia berdoa, meminta petunjuk kepada Allah agar diberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan ini. Terkadang, kata-kata dan doa menjadi senjata yang jauh lebih ampuh daripada sekadar kekuatan fisik. Keesokan harinya, ketika matahari mulai terbit, Gus Ikdam bersama beberapa santri terpilih berjalan menuju lokasi yang biasa digunakan para preman itu untuk mengumpulkan uang. Hati santri yang mengikutinya berdebar-debar, namun mereka merasa tenang dengan kehadiran Gus Ikdam di antara mereka. Mereka tahu, Gus Ikdam bukanlah orang yang akan menyerah begitu saja. Dengan langkah pasti, mereka menuju tempat itu, siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Langkah Gus Ikdam dan para santri yang mengikuti di belakangnya terasa semakin berat seiring mereka semakin dekat dengan tempat yang sering dijadikan markas preman Jarwo. Udara pagi itu terasa mencekam, seolah alam pun merasakan ketegangan yang menyelimuti pondok pesantren. Saat mereka sampai di tempat yang dituju, beberapa orang yang mengenakan pakaian serba hitam dan bertato mulai menatap dengan tatapan tajam. Mereka tidak menyapa, hanya berdiri di sudut-sudut jalan seperti bayangan, mengamati dengan penuh curiga. Gus Ikdam berdiri tegak di depan kelompok preman itu, wajahnya tetap tenang meski jelas ada rasa khawatir di benak para santri. "Jarwo!" teriak Gus Ikdam, suaranya bergema di udara yang sunyi. Tiba-tiba, dari balik gang sempit, muncul seorang pria berbadan kekar dengan tatapan yang menakutkan. Jarwo, pemimpin kelompok itu,
melangkah maju dengan senyum sinis di wajahnya. "Oh, ternyata yang datang seorang santri. Apa yang kau inginkan, Gus?" tanyanya, suaranya penuh nada mengejek. "Pondok pesantren ini bukan tempat untuk mencari keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Kami datang untuk berbicara, bukan berkelahi," jawab Gus Ikdam dengan suara tegas, namun penuh ketenangan. "Namun," kata-kata Gus Ikdam seolah hanya angin yang lewat di telinga Jarwo. "Kami sudah cukup sabar, Gus. Kami hanya ingin sedikit rezeki dari pondok ini. Kalau tidak, jangan harap kalian bisa tidur nyenyak malam ini," jawab Jarwo, suaranya kini berubah menjadi penuh ancaman. Para preman di belakang Jarwo mulai mendekat, menambah ketegangan di udara. Santri-santri yang mengiringi Gus Ikdam mulai merasa tidak nyaman, beberapa dari mereka bahkan mulai memalingkan wajah, merasa takut. Namun Gus Ikdam tetap teguh. "Kalau kalian terus mengganggu pesantren ini, kalian tidak hanya melawan aku, tapi melawan kebaikan yang ada di sini. Jangan sampai itu terjadi," kata Gus Ikdam, matanya menyala penuh keyakinan. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya malam itu. Ini bukan lagi hanya soal pondok, tetapi juga soal prinsip hidup yang ingin ia pertahankan. Jarwo tertawa keras, dan diiringi oleh tawa anak buahnya, yang seakan mengejek keteguhan Gus Ikdam. "Prinsip hidup, hahaha, apa yang kalian ajarkan di pesantren ini selain melawan kenyataan? Hidup itu keras, Gus. Yang kuat yang bertahan," kata Jarwo sambil melangkah lebih dekat. "Mau tunjukkan keberanianmu, atau hanya bisa bicara di belakang?" tambahnya, dan sebuah senjata tajam terlihat di tangannya. Gus Ikdam, yang sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, merasakan ketegangan itu. Ia tahu, ini bukan lagi soal percakapan. Ini sudah menjadi ujian apakah ia bisa menegakkan kebenaran dan menjaga kedamaian dengan cara yang benar. Dengan gerakan cepat, ia menghindari serangan Jarwo yang mengayunkan pisau ke arahnya. "Kamu salah jika berpikir kekerasan akan membawa kedamaian, Jarwo. Aku tidak akan melawanmu dengan cara yang sama," ucap Gus Ikdam sambil bergerak cepat, menghindari serangan-serangan berikutnya. Serangan-serangan itu datang bertubi-tubi dari anak buah Jarwo, namun Gus Ikdam hanya bergerak dengan lincah, menghindar dan melangkah dengan tenang. Setiap gerakannya terlihat seolah mengalir, tidak terburu-buru, dan lebih mengutamakan mengendalikan situasi daripada membalas kekerasan. Santri-santri yang melihatnya mulai terheran, mereka tidak menyangka bahwa Gus Ikdam yang tampak begitu lembut ternyata memiliki ketahanan dan keterampilan luar biasa. Jarwo mulai merasa terpojok, melihat bahwa Gus Ikdam bukanlah orang yang mudah dipermainkan. Sementara itu, salah satu anak buah Jarwo yang terdesak oleh gerakan Gus Ikdam, akhirnya mencoba mundur. "Ini bukan pertarungan yang bisa kita menangkan, Jarwo. Kita tidak bisa terus begini," kata salah seorang preman, matanya penuh rasa takut. Jarwo menatapnya dengan tatapan marah, namun di dalam hatinya mulai muncul keraguan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketidakmampuan di hadapan sosok yang tampaknya tidak hanya lebih kuat fisiknya, tetapi juga lebih bijaksana. Tentu saja, ini belum selesai, tapi Gus Ikdam tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Kekhawatiran yang menyelimuti para santri mulai sedikit mereda saat mereka melihat bahwa Gus Ikdam masih mampu berdiri tegak, meski gerakan para preman semakin agresif. Jarwo dan anak buahnya terlihat tertekan, namun mereka belum menyerah. Gus Ikdam tetap menjaga ketenangannya, seolah semua pergerakan mereka bisa dihitung satu persatu. "Ini bukan pertarungan yang kalian inginkan," kata Gus Ikdam dengan suara yang penuh ketegasan, namun tidak ada kebencian dalam nada suaranya. "Kalian hanya perlu kembali ke jalan yang benar, dan kalian bisa hidup lebih baik." Jarwo menggeram mendengar kata-kata Gus Ikdam. "Kalian ini para santri memang pandai bicara, tapi itu tidak akan mengubah kenyataan. Kami sudah cukup lama hidup di jalan ini. Apa yang bisa kau lakukan untuk mengubah kami, Gus?" tantang Jarwo, suaranya kini lebih keras dan penuh amarah. Ia melangkah maju, menggenggam erat pisau yang masih ada di tangannya. Jarwo sudah terlalu lama bergantung pada kekerasan, dan ia merasa terancam oleh ketenangan Gus Ikdam yang justru semakin memperlihatkan bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang salah. Gus Ikdam menatap Jarwo dalam diam, matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. "Kekuatan bukan hanya terletak pada senjata yang kalian genggam. Kekuatan sejati datang dari dalam, dari hati yang ikhlas dan tekad yang kuat untuk berubah," kata Gus Ikdam. Ia berbicara dengan penuh keyakinan,
seolah ingin menggugah hati mereka yang sudah keras seperti batu. Jarwo, aku tahu kamu pernah menjadi seseorang yang baik. Jangan biarkan masa lalu menguasai hidupmu. Mari kita selesaikan ini tanpa kekerasan, tambahnya dengan nada yang lebih lembut, namun masih penuh harapan. Jarwo terdiam sejenak. Kata-kata Gus Ikdam seolah menghantam hatinya dengan keras, tetapi kebanggaan yang ada dalam dirinya membuatnya enggan untuk mengakui kelemahannya. Jangan coba mengajariku tentang hidup, Gus. Aku sudah terlalu lama berada di jalan ini. Tidak ada tempat untuk orang lemah di dunia ini, ujar Jarwo, suaranya kini penuh tantangan. Namun, meski ia berusaha menunjukkan ketegaran, di dalam hatinya ada keraguan yang mulai tumbuh. Sesuatu dalam kata-kata Gus Ikdam membuatnya berpikir kembali tentang hidup yang sudah ia jalani begitu lama. Sementara itu, anak buah Jarwo mulai ragu. Beberapa dari mereka yang tadinya tampak percaya diri mulai melihat kenyataan bahwa kekerasan tidak selalu menjadi jawaban. Mereka melihat betapa tenangnya Gus Ikdam meski berada dalam ancaman. Mungkin kita memang salah, Jarwo, salah satu preman berkata pelan, seolah takut untuk mengutarakan isi hatinya. Kita sudah lama terjebak dalam jalan ini. Apa yang Gus Ikdam katakan, rasanya ada benarnya. Lanjutnya, suara gemetar karena takut bertentangan dengan pemimpin mereka. Namun, Jarwo masih tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia merasa seperti harga dirinya dihancurkan oleh setiap kata Gus Ikdam. Kalian semua pengecut, teriaknya. Ia melangkah maju dengan marah, mencoba menyerang Gus Ikdam dengan pisau di tangannya. Tetapi, sebelum Jarwo sempat melakukan serangan, Gus Ikdam dengan cekatan menghindar dan memegang pergelangan tangan Jarwo dengan lembut, meski dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Kamu bisa memilih untuk melepaskan diri dari masa lalu, Jarwo. Tidak ada yang terlambat untuk berubah, kata Gus Ikdam dengan penuh ketenangan, seolah ia sedang menuntun seorang anak kembali ke jalan yang benar. Jarwo terdiam, merasa cengkeraman tangan Gus Ikdam yang kuat namun penuh pengertian. Seketika, terbesit rasa takut dalam dirinya, bukan terhadap kekuatan fisik Gus Ikdam, tetapi terhadap sesuatu yang lebih dalam. Ada keraguan yang mulai muncul tentang jalan hidupnya yang selama ini penuh dengan kekerasan dan kebencian. Beberapa anak buahnya mulai mundur perlahan, tidak lagi ingin terlibat dalam pertarungan ini. Mereka mulai merasakan betapa sia-sianya hidup mereka selama ini, mengikuti seorang pemimpin yang hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk bertahan hidup. Akhirnya, Jarwo melepaskan pisau itu, jatuh ke tanah dengan suara yang bergema. Apa yang harus aku lakukan, Gus? Tanyanya dengan suara yang lebih lembut, hampir seperti orang yang sedang bingung mencari jalan keluar. Untuk pertama kalinya, Gus Ikdam melihat keraguan di mata Jarwo, dan itu adalah tanda bahwa harapan untuk perubahan masih ada. Dengan langkah yang penuh pengertian, Gus Ikdam menarik Jarwo untuk berdiri tegak dan berkata, mulai dengan langkah pertama, Jarwo. Kembalilah ke jalan yang benar. Tidak ada yang terlambat. Setelah pertemuan yang menegangkan itu, suasana di sekitar pesantren menjadi jauh lebih tenang. Gus Ikdam berhasil mematahkan kekerasan yang mengancam dengan cara yang tidak pernah diduga sebelumnya, yaitu dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Namun, meskipun Jarwo dan anak buahnya mundur, masih ada ketegangan yang tersisa di udara. Sebagian santri merasa lega, namun sebagian lain masih meragukan apakah benar mereka bisa hidup dalam kedamaian setelah peristiwa itu. Gus Ikdam tahu, ini belum selesai. Jalan menuju perubahan tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa hari setelah insiden itu, Gus Ikdam memanggil Jarwo untuk berbicara secara pribadi. Ia ingin melihat apakah ada perubahan sejati dalam diri pria yang dulu dikenal sebagai preman paling ditakuti di wilayah itu. Jarwo datang dengan wajah yang terlihat lebih lelah dari biasanya. Matanya tampak lebih dalam, seolah ada pergolakan yang sedang terjadi dalam dirinya. Gus, aku ingin berbicara, kata Jarwo dengan suara berat, hampir seperti orang yang ingin mengakui dosa-dosanya. Aku merasa seperti ada yang hilang dalam hidupku selama ini. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Gus Ikdam tersenyum kecil, memandang Jarwo dengan mata yang penuh kasih. Setiap perjalanan perubahan dimulai dengan kesadaran, Jarwo. Kamu sudah mengambil langkah pertama dengan mengakui bahwa hidupmu selama ini salah. Itu bukan hal yang mudah, jawab Gus Ikdam dengan lembut. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Yang penting sekarang adalah apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya. Jarwo menundukkan kepala, menatap tanah seakan mencari jawaban yang selama ini ia cari. Namun, entah kenapa, ia merasa ada kelegaan dalam dirinya,
seperti beban yang berat mulai terangkat. Namun, perubahan dalam diri Jarwo tidak datang dengan mudah. Setiap hari, ia berusaha untuk mengikuti arahan Gus Ikdam, tetapi godaan untuk kembali ke kehidupan lama selalu datang menghampiri. Anak buahnya yang masih setia kepadanya sering mengajak kembali ke jalan lama, berbisnis dengan cara kekerasan. Kamu sudah terlalu lama ikut permainan mereka, Jarwo. Mereka butuh kita untuk menguasai wilayah ini. Kenapa harus berubah? Kita sudah punya segalanya, kata salah satu anak buahnya suatu malam, mencoba membujuk Jarwo. Namun, Jarwo mulai merasa bingung. Hatinya berperang antara kebiasaan lama yang sudah mengakar dan jalan baru yang ditawarkan oleh Gus Ikdam. Setiap kali ia merasa ragu, bayangan wajah Gus Ikdam yang penuh ketenangan dan penuh kasih itu muncul dalam pikirannya. Aku tidak ingin kembali ke jalan yang penuh kebencian dan kekerasan, bisiknya pada dirinya sendiri. Perlahan, ia mulai menghindari godaan tersebut dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan Gus Ikdam, mencoba mencari jalan keluar yang lebih baik. Suatu malam, setelah beberapa minggu penuh pergolakan batin, Jarwo mendatangi Gus Ikdam di ruangannya. Gus, aku ingin berubah. Aku tidak ingin lagi menjadi seperti dulu. Aku ingin mencari jalan hidup yang benar, yang tidak melukai orang lain, katanya dengan suara yang penuh penyesalan. Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum. Perubahan itu tidak mudah, Jarwo. Tapi langkah pertama sudah kamu ambil. Jangan ragu untuk terus melangkah ke depan. Aku akan membimbingmu. Kata-kata itu seperti obat yang menenangkan bagi Jarwo, memberinya harapan bahwa hidupnya masih bisa diperbaiki. Keputusan itu membuat Jarwo semakin mantap untuk meninggalkan dunia premanisme yang selama ini ia jalani. Ia memutuskan untuk berbicara dengan anak buahnya, mengungkapkan keinginannya untuk keluar dari dunia kekerasan dan mengubah arah hidupnya. Aku tahu aku banyak salah. Aku tidak bisa lagi terus seperti ini. Aku minta maaf jika selama ini aku telah menjerumuskan kalian ke dalam kehidupan yang tidak benar, kata Jarwo dengan tegas, meskipun ia tahu ini akan menjadi perpisahan yang berat. Banyak dari anak buahnya yang terkejut mendengar pernyataan itu. Mereka yang sudah lama menganggap Jarwo sebagai sosok yang tak tergoyahkan, kini melihatnya dengan mata yang berbeda. Beberapa dari mereka bahkan mulai merasakan apa yang dirasakan oleh Jarwo, perasaan kosong yang tak bisa diisi dengan uang dan kekuasaan. Perlahan, satu persatu mereka mulai meninggalkan dunia gelap itu, mengikuti jejak Jarwo yang ingin mencari hidup yang lebih baik. Namun, meskipun perubahannya sudah dimulai, Jarwo tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Ada banyak hal yang harus ia pertanggungjawabkan, dan mungkin akan ada godaan yang datang lagi. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berjalan sendiri. Gus Ikdam ada di sampingnya, memberikan bimbingan dan petunjuk, dan itu memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Jarwo tahu, perubahan sejati tidak datang dalam semalam, namun ia siap menjalani setiap langkah dengan penuh ketulusan. Minggu-minggu berlalu sejak Jarwo memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Kehidupan di pesantren semakin damai, dan suasana yang semula tegang kini mulai terasa lebih ringan. Namun, meskipun perubahan dalam diri Jarwo terlihat semakin nyata, ia tetap merasakan sebuah kekosongan yang sulit dijelaskan. Setiap kali ia berjalan melewati kelompok santri yang sedang mengaji, atau melihat Gus Ikdam berdiskusi dengan para muridnya, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Ia tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalunya, dan seringkali muncul perasaan bahwa ia belum cukup berbuat baik untuk menebus kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Pagi itu, saat sinar matahari mulai menyinari bumi, Gus Ikdam memanggil Jarwo ke ruangannya. Wajah Gus Ikdam terlihat lebih serius dari biasanya. Jarwo, ada hal penting yang perlu kita bicarakan, kata Gus Ikdam dengan nada yang tenang namun penuh beban. Jarwo yang sudah mulai terbiasa dengan cara Gus Ikdam berbicara, segera duduk dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi, Gus? Tanyanya dengan penuh rasa penasaran. Gus Ikdam menatapnya lama, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Kau tahu, Jarwo, hidup ini penuh dengan ujian. Dan ujian yang datang tidak selalu seperti yang kita harapkan. Beberapa waktu lalu, aku mendapat kabar buruk tentang kelompok preman yang dulu kau pimpin. Mereka mulai mengancam pesantren ini lagi, bahkan lebih brutal dari sebelumnya. Mereka tidak akan berhenti sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, ujar Gus Ikdam dengan serius. Jarwo terkejut mendengar kabar itu. Mereka akan mengancam pesantren kita lagi. Bagaimana bisa mereka begitu nekat? Tanya Jarwo, tidak percaya.
Ini bukan sekadar ancaman biasa, Jarwo. Mereka sudah siap untuk menyerang pesantren. Mereka bahkan sudah menyusun rencana untuk menghancurkan pondok ini dan menakut-nakuti kami semua, jawab Gus Ikdam dengan tatapan yang tajam. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Jika kita biarkan mereka, pesantren ini bisa hancur dalam sekejap. Aku ingin kau memilih, Jarwo. Apakah kau akan kembali ke mereka, untuk melawan kami, ataukah kau akan berdiri bersama kami, melindungi pesantren ini dari ancaman mereka? Kata Gus Ikdam dengan nada yang tegas namun penuh harapan. Jarwo terdiam, perasaannya bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa tertarik untuk kembali membantu kelompok lamanya, mengandalkan kekuatan dan kekuasaan yang sudah lama ia miliki. Tetapi, di sisi lain, hatinya merasa lebih damai saat berada di pesantren, jauh dari kekerasan dan kebencian. Gus, aku tak tahu apa yang harus aku pilih. Mereka itu teman-temanku, meskipun mereka salah. Namun pesantren ini juga adalah rumah baru bagiku, tempat yang memberi aku kesempatan untuk berubah, kata Jarwo dengan suara yang penuh kebingungan. Gus Ikdam menatap Jarwo dengan lembut, seakan memahami betapa beratnya keputusan ini. Jarwo, perubahan bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi jika kita tidak berani memilih jalan yang benar, kita akan kembali terjebak dalam masa lalu kita. Aku tahu ini sulit, tapi aku percaya kamu bisa memilih dengan hati yang tulus. Tidak ada yang bisa memaksamu, tetapi pesantren ini memerlukan perlindunganmu. Lebih dari itu, kau memerlukan perlindungan dirimu sendiri. Gus Ikdam kemudian berdiri dan meletakkan tangan di pundak Jarwo. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Namun ingatlah, hidup ini bukan tentang apa yang kita ambil, tapi apa yang kita berikan. Malam itu, Jarwo tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan gambar-gambar masa lalunya yang kelam, kelompok preman yang dulu ia pimpin, kehidupan penuh kekerasan, dan kekuasaan yang ia nikmati. Namun, kali ini ia merasa bingung. Ia tidak lagi merasa bangga dengan segala yang telah ia lakukan. Sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan rasa takut akan kehilangan kedamaian yang ia temukan di pesantren. Ia tahu bahwa jika ia kembali ke jalan lama, ia tidak akan pernah bisa menghapus rasa bersalah yang semakin menekannya. Tetapi jika ia tetap tinggal dan melawan teman-temannya, itu berarti ia harus menghadapi pertempuran yang sangat berat, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang-orang yang pernah ia anggap sebagai saudara. Pada akhirnya, Jarwo tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, ia mendekati Gus Ikdam dengan penuh tekad. Gus, aku sudah memutuskan. Aku tidak akan kembali ke mereka. Aku akan melindungi pesantren ini, dengan segala kekuatan yang aku miliki. Jika mereka ingin menghancurkan pesantren ini, maka aku akan menjadi penghalang mereka, kata Jarwo dengan suara yang penuh keyakinan. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh rasa hormat, tahu bahwa pilihan yang diambil Jarwo bukanlah pilihan yang mudah. Itulah keputusan yang benar, Jarwo. Kami akan berjuang bersama, dan pesantren ini akan tetap berdiri kokoh, karena kita semua ada di sini untuk saling melindungi. Dan dengan keputusan itu, Jarwo bersiap untuk menghadapinya. Kekuatan yang dulu ia andalkan untuk menakut-nakuti orang kini akan ia gunakan untuk melindungi mereka yang ia sayangi, dan untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Namun, ia tahu bahwa pertempuran yang akan datang bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang ketulusan hati dan keberanian untuk berdiri di atas kebenaran. Kabar tentang ancaman dari kelompok preman yang dipimpin oleh rekan-rekan lama Jarwo akhirnya sampai ke telinga seluruh pesantren. Suasana yang tadinya tenang kini berubah tegang. Para santri mulai merasakan ketidakpastian, meskipun Gus Ikdam berusaha menenangkan mereka dengan kata-kata penuh harapan. Namun, di dalam hati mereka, setiap orang tahu bahwa ancaman tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Jarwo, yang kini berdiri di sisi Gus Ikdam, merasakan beban yang lebih berat daripada sebelumnya. Ia tahu, ia bukan hanya bertarung untuk pesantren ini, tetapi juga untuk masa depannya yang baru. Malam itu, Gus Ikdam mengumpulkan semua santri dan sebagian warga sekitar pesantren untuk memberitahu mereka tentang ancaman yang akan segera datang. Kami tidak mencari pertempuran, kata Gus Ikdam dengan suara yang tegas namun penuh kasih. Namun jika mereka datang untuk menghancurkan tempat kita mencari ilmu, kita akan berdiri bersama-sama untuk melindunginya. Kita tidak akan takut. Kata-kata Gus Ikdam memberi semangat bagi semua yang mendengarnya, tetapi di balik itu, Jarwo tahu bahwa mereka harus siap menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi.
Keputusan sudah diambil, dan persiapan pun dilakukan. Para santri yang sebelumnya hanya mengenal kehidupan damai kini harus bersiap menghadapi kekerasan yang datang dari luar. Jarwo, yang dulunya dikenal sebagai pemimpin preman, kini mengajarkan mereka cara bertahan dan melindungi diri. Ia mengajari mereka dasar-dasar pertahanan diri, serta bagaimana menghadapinya jika terpaksa berhadapan dengan musuh yang lebih kuat. Meski begitu, di dalam hatinya, ia merasa cemas. Tidak ada yang tahu bagaimana pertempuran ini akan berakhir, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan pesantren ini jatuh ke tangan kekerasan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sekelompok preman yang dipimpin oleh salah satu bekas anak buah Jarwo, kini sudah berada di luar gerbang pesantren. Mereka datang dengan wajah penuh kebencian, membawa senjata tajam dan alat-alat untuk merusak. "Buka pintu pesantren ini, atau kami akan menghancurkannya," teriak salah satu preman dengan suara keras. Jarwo, yang berdiri di samping Gus Ikdam, bisa merasakan ketegangan di udara. Ini bukan hanya tentang mempertahankan tempat mereka mencari ilmu, tetapi juga tentang membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia sudah berubah. "Jangan buka pintunya," Gus Ikdam berseru kepada para santri yang ada di dalam pesantren. "Kita akan hadapi mereka dengan cara kita sendiri." Jarwo, yang sudah siap menghadapi segala kemungkinan, melangkah maju. "Kalian semua, mundur. Jangan biarkan mereka menakut-nakuti kalian," teriaknya. Meskipun tubuhnya gemetar sedikit, ia berusaha untuk menunjukkan keberanian. Ia tahu, jika ia tidak menunjukkan ketegasan, semuanya akan berakhir dengan kekalahan. Dan kekalahan itu, bagi Jarwo, tidak hanya berarti kehilangan pesantren, tetapi juga kehilangan kepercayaan diri dan masa depannya. Sebuah pertempuran kecil pun dimulai, tetapi Jarwo tidak membiarkan amarah atau kebencian menguasai dirinya. Ia bertarung dengan penuh kendali, menjaga agar tidak melukai musuh lebih dari yang diperlukan. "Kalian tidak harus seperti ini," teriak Jarwo saat bertarung dengan bekas anak buahnya. "Ada jalan lain untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan tanpa kekerasan. Kalian bisa memilih untuk berubah." Namun, meskipun beberapa dari mereka mulai ragu, banyak yang tetap terjebak dalam kebencian dan amarah. Pertempuran semakin sengit, dan darah mulai tertumpah di tanah. Gus Ikdam yang memimpin dengan ketenangan berusaha menghentikan pertempuran dengan cara damai. "Cukup," serunya dengan suara yang penuh wibawa. "Aku tidak ingin ada satupun dari kalian yang terluka. Kalian datang ke sini dengan niat buruk, tapi kalian bisa pergi dengan niat yang lebih baik. Kembali ke jalan yang benar. Ini adalah kesempatan kalian untuk mengubah hidup." Namun, meskipun kata-kata Gus Ikdam penuh kebijaksanaan, beberapa preman masih enggan mendengarkan. Tangan mereka masih menggenggam senjata, siap untuk menyerang lebih lanjut. Namun, tepat saat pertempuran semakin memanas, salah satu dari kelompok preman, yang merupakan orang terdekat Jarwo, tiba-tiba berhenti dan menatapnya. "Jarwo, apa yang terjadi denganmu?" tanyanya dengan suara lemah. "Kami tidak mengenalmu lagi. Apa yang kau lakukan dengan hidupmu? Kenapa kamu berubah seperti ini?" Jarwo menatapnya dalam-dalam, seolah mencari jawaban dalam diri orang yang pernah ia anggap saudara. "Aku berubah karena aku tahu ada jalan yang lebih baik. Kita tidak perlu hidup dalam kebencian dan kekerasan. Lihatlah pesantren ini, lihatlah apa yang kita perjuangkan di sini," jawab Jarwo, suaranya penuh dengan tekad. Kata-kata Jarwo membuka mata beberapa orang di kelompok preman itu. Beberapa dari mereka, yang sudah lelah dengan kehidupan keras dan penuh ancaman, mulai meragukan keputusan mereka untuk melanjutkan pertempuran. Perlahan, senjata mereka mulai terjatuh satu persatu. Ada rasa takut di dalam hati mereka, tetapi ada juga sedikit harapan yang muncul, harapan untuk hidup yang lebih baik. "Kami tidak ingin berperang lagi," kata salah satu dari mereka, suara penuh penyesalan. Dan dengan keputusan itu, pertempuran yang hampir pecah pun berakhir. Namun, meskipun kemenangan berada di pihak mereka, Jarwo tahu bahwa perjuangan ini baru saja dimulai. Kemenangan itu dirayakan dengan kelegaan yang mendalam, namun ada sebuah rasa yang mengganjal di hati Jarwo. Meskipun pertempuran fisik telah usai, pertempuran batin yang lebih besar baru saja dimulai. Beberapa preman yang semula mengancam pesantren akhirnya memilih untuk meninggalkan jalan kekerasan, namun tidak semuanya. Beberapa masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalu mereka, tidak yakin apakah mereka benar-benar siap untuk berubah. Jarwo mengamati mereka dengan perasaan campur aduk, tahu betul bahwa pertempuran ini belum selesai.
Mereka baru saja meraih kemenangan kecil, tetapi tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana menjaga kedamaian ini agar tetap bertahan. Setelah pertempuran itu, Jarwo merasa beban di pundaknya semakin berat. Gus Ikdam mencoba memberikan dukungan, tapi di dalam diri Jarwo, ada sebuah perasaan yang sulit untuk diungkapkan. "Gus, apakah kita benar-benar bisa mengubah mereka semua?" tanya Jarwo suatu malam, saat mereka duduk berdua di halaman pesantren. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh kasih. "Perubahan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, Jarwo. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kebaikan adalah kemenangan. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang datang dari hati yang tulus." Namun, meskipun Gus Ikdam memberi harapan, Jarwo tahu bahwa untuk beberapa orang, perubahan tidaklah mudah. Satu malam, ketika ia sedang beristirahat, ia mendengar suara-suara gaduh di luar pesantren. Pintu gerbang pesantren yang kokoh itu mulai diguncang. Jarwo melompat dari tempat tidurnya dan berlari keluar, hanya untuk mendapati sekumpulan preman yang lebih besar dan lebih brutal dari sebelumnya. Wajah-wajah yang familiar baginya, teman-teman lamanya, kembali hadir dengan niat jahat. "Kalian sudah mengalahkan kami kemarin, Jarwo. Tapi sekarang kami datang untuk menuntut balas," teriak salah seorang dari mereka dengan suara penuh kebencian. Tanpa ragu, Jarwo segera berdiri di depan para santri dan Gus Ikdam, melindungi mereka dengan segala yang ia miliki. "Jangan coba ganggu pesantren ini lagi," katanya dengan suara yang penuh ketegasan. "Kalian akan berhadapan dengan kami, bukan hanya dengan saya. Ini adalah rumah kami sekarang, dan kami akan bertahan." Namun, beberapa dari kelompok preman itu tampak tidak gentar. Mereka sudah terlanjur dikuasai. Rasa dendam dan keinginan untuk merebut kembali wilayah yang pernah mereka kuasai. "Jarwo, kamu sudah menjadi seorang pengecut," teriak salah satu preman yang masih mengenalinya. "Kamu lebih memilih hidup bersama mereka, orang-orang yang kamu sebut sebagai teman sekarang. Kamu khianat pada kami," ujar preman itu dengan suara yang penuh amarah. Hati Jarwo terasa perih mendengar kata-kata itu, namun ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. "Aku tidak khianat pada kalian, aku hanya memilih jalan yang benar. Aku tidak ingin lagi hidup di dalam kebencian dan kekerasan," jawab Jarwo dengan suara yang penuh keyakinan. Namun, seiring dengan perkataan itu, muncul perasaan takut dalam hatinya. Ia tahu bahwa musuh kali ini lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya. Tangan yang dulu sering memegang senjata tajam kini hanya bisa menggenggam udara, berharap bisa menahan ketakutan yang menggerogoti dirinya. Tetapi di depan santri dan Gus Ikdam, ia harus tetap teguh. Pertempuran itu pun kembali terjadi, lebih sengit dan lebih brutal dari sebelumnya. Jarwo berusaha keras untuk mempertahankan pesantren dan menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Setiap kali ia bertarung, hatinya bergetar, tidak hanya karena ancaman dari luar, tetapi juga karena pertarungan dalam dirinya sendiri. Apakah ini jalan yang benar? Pikirnya. Namun, setiap kali ia teringat pesan Gus Ikdam, bahwa kebaikan akan selalu mengalahkan keburukan, ia merasa kembali diberi kekuatan. "Aku harus bertahan," gumamnya dalam hati, meskipun tubuhnya mulai lelah. Gus Ikdam, yang sejak awal berusaha menghindari pertumpahan darah, kini maju ke depan, berdiri tegak di tengah kerusuhan. Dengan suara yang penuh wibawa, ia menyerukan kepada semua yang ada di sana, "Kalian semua adalah saudara kami. Tidak ada yang harus mati di sini. Kembalilah ke jalan yang benar, dan kalian akan menemukan kedamaian yang kalian cari." Tiba-tiba, sebuah bisikan seakan menjalar ke hati mereka yang terlibat dalam pertempuran. Beberapa dari mereka mulai meragukan niat mereka untuk terus bertarung. Perasaan yang selama ini terpendam, kebingungan dan rasa bersalah, mulai muncul ke permukaan. Satu persatu, mereka mulai meletakkan senjata mereka. Perlawanan mulai surut, dan hanya tersisa suara desahan nafas yang berat. Jarwo berdiri terengah-engah, melihat mereka yang dulu adalah teman-temannya perlahan mengakhiri kekerasan. Sebuah perasaan lega yang luar biasa merayapi dirinya, meskipun ia tahu bahwa ancaman ini belum benar-benar berakhir. Tetapi sekarang, yang lebih penting adalah ia tidak lagi berjuang sendirian. Ia memiliki Gus Ikdam dan seluruh pesantren yang berdiri bersama untuk menjaga kedamaian ini. Malam itu, Jarwo berdiri di atas tanah pesantren yang baru saja dipertahankan, menatap langit yang dipenuhi bintang. "Gus, aku akhirnya mengerti," bisiknya pelan. Gus Ikdam, yang kini berdiri di sampingnya, tersenyum.
Kau tidak hanya melindungi pesantren ini, Jarwo. Kau juga melindungi dirimu sendiri. Perubahan itu dimulai dari hati yang tulus. Dan dalam heningnya malam, Jarwo merasa satu langkah lebih dekat dengan kedamaian yang ia cari. Namun ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Meskipun pertempuran besar telah berakhir, Jarwo merasakan ketegangan yang masih mengendap di hatinya. Wajah para preman yang semula mengancam kini terbayang dalam pikirannya. Beberapa dari mereka memang telah memilih untuk menghindar dan meninggalkan jalan kekerasan, tetapi ada juga yang masih memendam dendam yang dalam. Gus Ikdam telah menenangkan semua orang di pesantren, namun Jarwo tahu bahwa ancaman itu mungkin hanya akan berubah bentuk, bukan hilang begitu saja. Ia harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan yang lebih buruk. Di tengah keheningan yang menyelimuti pesantren, Gus Ikdam memanggil Jarwo ke ruangannya. "Jarwo," katanya, suara penuh perhatian, "kau sudah melakukan yang terbaik. Tetapi perjalananmu belum selesai. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Jangan pernah lupakan siapa dirimu sekarang." Jarwo menatap Gus Ikdam dengan mata penuh kebingungan. "Aku tidak tahu, Gus. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang masih hilang. Mungkin aku tidak bisa sepenuhnya melepaskan masa laluku," jawab Jarwo, suaranya penuh keraguan. Gus Ikdam tersenyum lembut, "Kita semua punya masa lalu, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita melangkah ke depan, bukan mundur." Kata-kata Gus Ikdam seperti pelita yang menyinari gelap di hati Jarwo. Ia tahu bahwa ia harus berusaha untuk terus maju, meskipun masa lalu seringkali berusaha menariknya kembali. Namun, beberapa hari setelah pertemuan itu, sebuah kabar buruk datang. Ternyata, kelompok preman yang dipimpin oleh orang-orang yang pernah bersamanya dulu, kini bersekutu dengan kelompok kriminal lain yang lebih besar. Mereka tidak hanya ingin menguasai pesantren, tetapi juga merencanakan sesuatu yang lebih mengerikan, sebuah rencana untuk menjatuhkan Gus Ikdam dan menghancurkan ajaran yang disebarkan di pesantren itu. Jarwo merasa terperangkap. Ketika pesantren yang telah menjadi rumahnya terancam, ia tahu ia harus bertindak cepat. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa terjerat dalam pilihan-pilihan yang penuh dengan konsekuensi besar. Apakah ini jalan yang benar? Apakah aku siap menghadapinya? Pikir Jarwo. Hatinya bergejolak, antara rasa takut dan tekad untuk melindungi pesantren yang telah memberinya kehidupan baru. Tapi satu hal yang jelas, ia tidak bisa lagi mundur. Terlebih lagi, ia harus membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak hanya seorang pengecut yang melarikan diri dari masa lalu. Jarwo memutuskan untuk menghadapi ancaman ini dengan cara yang berbeda. Alih-alih bertarung dengan kekerasan, ia akan mengandalkan akalnya. Dalam diamnya, ia mulai merencanakan langkah-langkah yang lebih cerdik. Gus Ikdam sudah mengajarkan kita bahwa setiap masalah punya solusi, bahkan yang paling sulit sekalipun. "Aku tidak akan membiarkan pesantren ini hancur karena kebodohanku," kata Jarwo dalam hati. Bersama beberapa santri terpilih, ia mulai mencari cara untuk mengungkap rencana musuh yang sedang mengancam mereka. Malam itu, Jarwo memutuskan untuk menemui seorang teman lama, seorang informan yang ia kenal dari masa lalu. Informan itu masih terlibat dalam dunia gelap yang sama, tetapi Jarwo berharap ia bisa mendapatkan informasi yang berguna. "Jarwo, kau sudah berubah. Kau tidak lagi seperti dulu," ujar temannya dengan nada yang terkejut. "Aku tahu, aku tidak bisa kembali lagi. Tapi aku membutuhkan bantuanmu," jawab Jarwo, tatapannya penuh tekad. Setelah beberapa menit berbicara, temannya akhirnya memberi informasi penting yang mengarah pada kelompok kriminal yang sedang berencana menyerang pesantren. "Mereka akan datang malam ini, dan mereka punya lebih banyak orang dari yang kalian kira," katanya dengan nada serius. Jarwo kembali ke pesantren dengan perasaan yang campur aduk. Waktu yang tersisa semakin sedikit, dan ia harus segera memberitahu Gus Ikdam. Namun, di tengah perjalanannya, ia dihentikan oleh sosok yang tak asing. "Jarwo," suara itu terdengar penuh dengan kehangatan, namun juga ada kesedihan yang mendalam di dalamnya. Itu adalah wajah Jarwo yang pernah ia kenal, sahabat lama yang kini berdiri di hadapannya dengan ekspresi yang penuh kebingungan. "Aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Kamu mungkin harus berhati-hati. Kelompok ini lebih berbahaya daripada yang kamu kira. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan pesantren, tetapi juga menghancurkanmu." Mendengar peringatan itu, hati Jarwo terasa sangat berat. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang menjaga pesantren,
tetapi juga tentang menghadapi semua perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Bagaimana jika, pada akhirnya, ia harus berhadapan dengan teman-temannya yang dahulu? Bagaimana jika ia harus memilih antara masa lalunya dan masa depannya? Tidak ada jalan yang mudah, pikirnya, tetapi ini adalah jalan yang harus kujalani. Dengan tekad yang semakin kuat, Jarwo memutuskan untuk kembali ke pesantren dan memberitahu Gus Ikdam segala yang telah ia ketahui. Pertempuran besar yang sesungguhnya kini benar-benar dimulai, dan ia harus siap menghadapi segala kemungkinan. Keputusan Jarwo untuk kembali ke pesantren malam itu bukan tanpa rasa cemas. Langkahnya cepat, namun dalam hatinya, ketakutan menggerogoti setiap sudut pikirannya. Informasi yang ia dapatkan tentang rencana serangan kelompok kriminal itu terus terngiang-ngiang. Wajah temannya yang dulu, yang kini berdiri di hadapannya dengan peringatan yang penuh kebingungan, membuatnya bertanya-tanya sejenak, apakah ia benar-benar siap menghadapi orang-orang yang dulu begitu dekat dengannya. Mereka adalah bagian dari masa lalunya yang tak bisa ia lupakan begitu saja. Namun, di saat yang sama, Jarwo tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Sesampainya di pesantren, suasana tampak tenang, namun ada ketegangan yang terasa menyelimuti setiap sudut bangunan. Gus Ikdam sedang berdiri di halaman, seolah menunggu kedatangannya. "Jarwo, aku tahu ada sesuatu yang mengganjal di hatimu. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Kamu sudah melangkah jauh," ujar Gus Ikdam dengan lembut, namun tegas. Kata-kata itu menguatkan hati Jarwo, tetapi di dalam dirinya, sebuah kegelisahan tak terungkapkan masih terus menggigit. "Gus, kelompok itu, mereka akan datang malam ini. Mereka punya lebih banyak orang dari yang kita duga," kata Jarwo, suaranya serak. "Dan mereka tahu kita sudah siap untuk melawan." Gus Ikdam tidak tampak terkejut. Wajahnya tetap tenang, meskipun nada matanya menunjukkan kedalaman yang Jarwo tak bisa baca. "Kita tidak akan melawan dengan kekerasan, Jarwo. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini tentang siapa yang lebih sabar dan lebih bijaksana," kata Gus Ikdam dengan suara yang penuh ketenangan. "Kita akan hadapi mereka dengan hati yang penuh kasih dan pengertian. Jika mereka datang, kita akan berbicara, bukan bertarung." Namun, Jarwo tidak bisa menahan perasaan cemas yang terus merayapi dirinya. "Mereka tidak akan mendengarkan, Gus. Mereka sudah terlanjur dipenuhi kebencian dan dendam," jawabnya, hampir putus asa. Namun, Gus Ikdam hanya tersenyum, meskipun senyumnya tidak sepenuhnya meyakinkan. "Mereka datang bukan hanya untuk menghancurkan pesantren, tetapi juga untuk menghadapi diri mereka sendiri. Jangan anggap ini hanya sebagai ancaman fisik. Ini adalah ujian untuk kita semua. Apakah kita bisa tetap memegang teguh ajaran kita di tengah kegelapan ini?" kata Gus Ikdam dengan penuh keyakinan. Dalam hatinya, Jarwo merasa bingung. Sebuah perasaan bertentangan berkecamuk dalam dirinya, antara keinginan untuk melindungi pesantren dan rasa takut yang semakin besar. "Tapi Gus, jika mereka datang dengan kekerasan, kita tak akan bisa hanya berdiri diam," kata Jarwo, menatap Gus Ikdam dengan penuh kekhawatiran. Gus Ikdam menepuk bahu Jarwo dengan lembut. "Kita tidak akan diam, kita akan berjuang, tetapi bukan dengan cara yang mereka harapkan. Perjuangan kita adalah perjuangan hati. Ini adalah waktunya kita menunjukkan bahwa kekerasan bukanlah jalan keluar dari segala masalah." Kata-kata Gus Ikdam memberikan sedikit ketenangan, tetapi kegelisahan tetap merayap dalam benak Jarwo. Malam itu, mereka duduk bersama beberapa santri yang dipilih untuk menjaga pesantren, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, Jarwo tidak bisa sepenuhnya tenang. Bayangan tentang teman-temannya yang dulu, yang kini menjadi bagian dari kelompok kriminal itu, terus menghantuinya. Bagaimana jika mereka sudah terlalu jauh? Bagaimana jika mereka tidak bisa lagi diajak bicara? Pikirnya dalam hati. Waktu berlalu, dan malam semakin larut. Suasana di pesantren tampak hening, tetapi ketegangan terus terasa. Jarwo mengedarkan pandangannya, mencoba merasakan pergerakan apapun di sekitar pesantren. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sosok-sosok yang bergerak cepat menuju gerbang. Jarwo mengangkat tangan, memberi isyarat kepada para santri untuk bersiap. "Mereka datang," bisiknya pelan. Ketika kelompok kriminal itu semakin dekat, Jarwo bisa merasakan udara malam yang semakin tebal dengan ancaman. Ia melihat wajah-wajah yang dulu pernah ia kenal, kini dipenuhi kebencian dan kemarahan. "Jarwo, kau masih ingin menjadi bagian dari mereka?" teriak salah seorang dari kelompok itu,
suara penuh amarah. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri, tapi kami masih akan menghancurkan semuanya. Namun, Gus Ikdam tetap berdiri tegak di depan mereka, tenang seperti biasa. Kalian datang bukan untuk menghancurkan pesantren ini, tetapi untuk menghadapi diri kalian sendiri, kata Gus Ikdam dengan suara yang penuh pengertian. Jika kalian ingin menghancurkan sesuatu, mulailah dengan menghancurkan kebencian dalam hati kalian. Kata-kata itu menggema di udara malam, dan untuk sesaat, para preman itu terdiam. Jarwo bisa merasakan perubahan yang perlahan mulai terjadi di antara mereka. Sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan, entah itu keraguan, atau mungkin kebingungan, mulai muncul di wajah-wajah mereka. Tiba-tiba, salah seorang preman yang tampak lebih keras kepala melangkah maju, matanya tajam menatap Gus Ikdam. Kamu pikir kami akan percaya kata-katamu? Kami sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang, katanya dengan suara penuh kemarahan. Namun, Gus Ikdam hanya tersenyum dan mengangguk perlahan. Tidak ada yang pernah terlalu jauh, selama kalian masih mau kembali ke jalan yang benar. Kata-kata itu, meskipun tenang, mampu menembus ketegangan yang ada. Jarwo merasa ada sebuah perubahan yang tak terduga, sebuah peluang untuk berdamai di tengah kekacauan. Namun, ia tahu bahwa ujian sebenarnya baru saja dimulai. Suasana di halaman pesantren semakin mencekam saat Gus Ikdam berdiri menghadapi kelompok preman yang dipimpin oleh mantan sahabat Jarwo. Tangan mereka menggenggam senjata, tatapan mereka tajam, seolah siap untuk menyerang kapan saja. Jarwo bisa merasakan getaran ketegangan di udara, namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Kata-kata Gus Ikdam seakan menjadi penyejuk di tengah amarah yang membara. Tidak ada yang harus terjadi di sini, kata Gus Ikdam dengan suara penuh kebijaksanaan. Jika kalian ingin berperang, maka perangilah diri kalian sendiri. Jangan bawa kebencian ke tempat yang penuh kedamaian ini. Namun, salah seorang preman yang lebih tua, dengan wajah penuh keriput dan ekspresi yang keras, mengangkat tangan dan memberi isyarat kepada anak buahnya. Jangan dengarkan omong kosongnya, kita sudah lelah dengan kata-kata manis. Kami datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kami, teriaknya dengan suara bergetar penuh amarah. Ini bukan soal pesantren, ini soal kekuasaan yang kalian ambil dari kami. Gus Ikdam tidak mengubah ekspresinya, tetap tenang seperti air yang jernih. Kekuasaan yang kalian kejar hanyalah bayangan kosong. Di sini, kita tidak berperang untuk kekuasaan. Kita berperang untuk kebenaran. Jarwo berdiri di samping Gus Ikdam, merasakan setiap ketegangan yang ada. Pandangannya terarah pada mantan sahabat-sahabatnya, yang kini berdiri di hadapannya dengan mata penuh kemarahan. Apakah ini yang kalian inginkan? Tanya Jarwo, suara tergetar, kalian datang untuk menghancurkan tempat yang telah memberi kita kehidupan baru. Kalian datang untuk menghancurkan kedamaian yang telah kami bangun. Beberapa dari mereka mengalihkan pandangan, seolah terhimpit oleh kata-kata Jarwo. Namun, satu orang yang paling keras kepala maju ke depan, menatap Jarwo dengan penuh kebencian. Kau sudah lama meninggalkan kami, Jarwo. Kami tidak membutuhkan orang seperti kamu di sini, katanya, lalu menambahkan, kami akan ambil apa yang kami inginkan, apapun yang terjadi. Hati Jarwo teriris. Dia mengenal orang itu, seorang sahabat lama yang kini berubah menjadi seseorang yang tak lagi ia kenali. Aku bukan musuh kalian, jawab Jarwo dengan suara yang penuh tekad. Aku melawan masa laluku. Aku melawan kebencian yang dulu menguasai hidupku. Jika kalian ingin terus seperti ini, maka hanya ada satu yang akan kalian dapatkan, kehancuran. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa selain kehancuran. Kata-kata itu menggema di antara mereka, dan sesaat, suasana seolah terdiam. Namun, perasaan saling benci itu tidak mudah untuk dihapuskan. Para preman itu mulai bergerak, mendekatkan diri dengan niat yang masih belum jelas. Gus Ikdam, yang sejak awal menjaga jarak, melangkah maju dengan tenang. Kalian tidak harus membayar dengan darah untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, kata Gus Ikdam dengan lembut, namun penuh kekuatan. Kalian telah terjebak dalam ilusi kekuasaan, dan itu hanya akan membelenggu kalian selamanya. Di sini, di pesantren ini, kita mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang tulus, bukan dari kekerasan. Kata-kata Gus Ikdam menenangkan banyak di antara mereka, tetapi ada satu yang tidak terpengaruh. Orang yang lebih tua itu, dengan tatapan penuh kebencian, melangkah maju, bersiap untuk bertindak. Jika kata-katamu tidak bisa mengubah kami, maka kami akan buktikan bahwa kami lebih kuat.
teriak orang itu dengan penuh semangat. Namun, sebelum pertempuran bisa dimulai, Jarwo bergerak cepat, berdiri di depan Gus Ikdam dengan tubuh tegap. "Jangan biarkan ini berlanjut," kata Jarwo dengan suara penuh ketegasan. "Aku tahu kalian marah, tapi menghancurkan pesantren ini hanya akan membuat kalian lebih jauh dari kedamaian yang kalian cari." Ia tahu bahwa ini adalah momen penting, bukan hanya untuk pesantren, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Jika ia tidak bisa menghentikan semua ini, maka ia akan kembali ke jalan yang gelap, ke masa lalu yang tak ingin ia ingat lagi. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang keras. Beberapa orang lain muncul dari balik pohon, membawa senjata. Mereka datang dengan niat yang jelas, menyerang. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, Gus Ikdam melangkah lebih dekat, dan dengan suara yang tenang, ia mengangkat tangannya. "Jika kalian ingin perang, maka hadapilah aku. Tetapi ingatlah, perang bukanlah solusi yang terbaik." Kata-kata itu, meskipun penuh dengan ketegasan, tetap terdengar penuh kasih sayang. Namun, tiba-tiba, salah seorang preman dari kelompok itu jatuh berlutut, wajahnya berubah, seolah dihadapkan pada kenyataan yang sulit diterima. "Kita telah salah. Semua ini, kita salah," ujarnya dengan suara serak, terisak. Sisa kelompok yang lain terdiam, seolah terhenti oleh kata-kata yang penuh penyesalan itu. Melihat hal itu, Jarwo merasa hatinya berdebar. Perlahan, satu persatu, anggota kelompok preman itu mulai mundur, melepaskan senjata mereka. Kami ingin berubah," kata salah satu dari mereka. "Tapi kami tidak tahu bagaimana." Gus Ikdam tersenyum, mengulurkan tangannya. "Perubahan dimulai dari diri sendiri. Mulailah dengan mengakui kesalahanmu dan berusaha memperbaiki yang telah rusak. Jika kalian ingin hidup damai, pesantren ini adalah tempat yang tepat untuk belajar." Perlahan, kelompok itu mulai menerima tawaran Gus Ikdam, dan tanpa ada pertumpahan darah, mereka mundur dengan langkah berat, membawa serta penyesalan dalam hati mereka. Di bawah langit yang mulai terang dengan cahaya fajar, Jarwo merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia harus terus berjuang, bukan hanya untuk pesantren ini, tetapi juga untuk dirinya sendiri. "Aku tidak akan pernah lari lagi," bisiknya dalam hati. "Aku akan terus berjuang untuk kedamaian yang sejati." Pagi itu, setelah kelompok preman yang menyerang pesantren mundur dengan penuh penyesalan, suasana di pesantren terasa berbeda. Meskipun ketegangan semalam belum sepenuhnya hilang, ada perasaan lega yang mengalir di antara para santri. Jarwo berdiri di depan jendela, memandangi matahari yang perlahan terbit di balik pegunungan, tetapi hatinya masih terasa berat. Meskipun ancaman itu sudah berlalu, ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. "Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka, Gus?" tanya Jarwo, menatap Gus Ikdam yang kini berdiri di sampingnya, juga memandang cakrawala yang cerah. "Mengapa mereka bisa berubah begitu cepat?" Gus Ikdam tersenyum, mengalihkan pandangannya dari matahari yang memancar ke wajah Jarwo. "Perubahan selalu dimulai dengan hati yang tulus. Mereka hanya butuh kesempatan untuk melihat kebenaran, dan kadang, kita harus menghadapi kesulitan terlebih dahulu untuk bisa memahami arti sebenarnya dari kedamaian." Kata-kata Gus Ikdam mengalir lembut, tetapi penuh makna. Namun, ini bukan akhir dari perjalanan. Mereka mungkin telah mundur hari ini, tetapi perjalanan mereka untuk menemukan kedamaian sejati baru saja dimulai. Kita harus terus membimbing mereka. Jarwo mengangguk perlahan, meskipun di dalam hatinya masih ada rasa cemas. Bagaimana jika mereka kembali lagi? Bagaimana jika mereka membawa lebih banyak orang? Tanyanya, masih diliputi rasa khawatir. Namun, Gus Ikdam menepuk bahu Jarwo dengan lembut. "Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan datang. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah menjaga hati kita tetap terbuka dan penuh kasih, bahkan ketika badai datang. Itulah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun." Kata-kata Gus Ikdam itu seakan meresap ke dalam jiwa Jarwo, memberikan kedamaian yang tak terungkapkan. Hari demi hari, pesantren kembali ke rutinitasnya. Namun, rasa takut yang sempat menguasai Jarwo dan para santri perlahan menghilang. Mereka mulai merasa aman kembali, namun sebuah rasa gelisah terus menyelinap ke dalam hati Jarwo. "Apakah kita benar-benar siap jika mereka kembali?" tanyanya suatu malam kepada Gus Ikdam, yang tampak sedang duduk sendirian di teras. "Aku merasa ada sesuatu yang belum selesai." Gus Ikdam menatap langit malam yang dipenuhi bintang.
Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan jika mereka kembali, kita akan siap dengan hati yang lebih kuat. Jangan takut untuk menghadapi ketidakpastian. Namun, malam itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat mendekat dari luar gerbang pesantren. Jarwo langsung berdiri, jantungnya berdebar. "Itu mereka, Gus?" tanyanya, suaranya gemetar. Gus Ikdam tetap duduk tenang, tidak menunjukkan kekhawatiran sedikitpun. "Biarkan mereka datang. Jika mereka datang dengan hati yang penuh kebencian, kita akan hadapi mereka dengan kedamaian. Tapi jika mereka datang dengan penyesalan, kita akan menyambut mereka dengan tangan terbuka." Kata-kata itu menenangkan Jarwo, meskipun ketegangan masih terasa di dadanya. Tiba-tiba, pintu gerbang pesantren terbuka dengan keras, dan sekelompok orang muncul dari balik kegelapan malam. Jarwo menegakkan tubuhnya, siap menghadapi apapun yang datang. Namun, saat mereka mendekat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Orang yang paling keras kepala, yang dulu memimpin kelompok preman itu, muncul dari kerumunan. Dengan wajah penuh penyesalan, "Jarwo, Gus Ikdam, kami datang untuk meminta maaf," katanya, suaranya serak dan terbata. "Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Kami sudah salah." Kata-kata itu mengguncang hati Jarwo. Ia melihat teman-temannya yang dulu kini berdiri dengan kepala tertunduk, wajah penuh penyesalan dan ketakutan. "Kami datang bukan untuk berperang, tetapi untuk mencari jalan kembali. Kami ingin belajar, kami ingin berubah," tambah orang itu dengan penuh penyesalan. Gus Ikdam bangkit dari duduknya dan melangkah mendekat dengan langkah yang tenang. "Perubahan dimulai dari pengakuan akan kesalahan. Kita semua pernah tersesat, tetapi itu tidak berarti kita tidak bisa menemukan jalan pulang," kata Gus Ikdam dengan penuh pengertian. Jarwo merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia melihat orang-orang yang dulu menjadi musuhnya kini datang dengan hati yang lebih lembut, lebih terbuka untuk perubahan. "Kami siap untuk belajar, Gus. Kami ingin kembali ke jalan yang benar," ujar salah satu dari mereka, suaranya penuh harapan. Gus Ikdam mengangguk pelan. "Jika kalian benar-benar ingin berubah, pesantren ini akan menjadi tempat yang tepat untuk kalian belajar. Tetapi ingatlah, perubahan itu membutuhkan waktu, kesabaran, dan kerja keras dari dalam hati." Dengan penuh harapan, kelompok itu perlahan-lahan melangkah ke dalam pesantren, siap untuk memulai perjalanan baru mereka. Meskipun masa lalu mereka kelam, di hadapan mereka terbentang kesempatan untuk menemukan kedamaian yang sejati. Jarwo berdiri diam di samping Gus Ikdam, merasakan kebanggaan dan kelegaan yang tak terucapkan. "Mereka telah memilih jalan yang benar," bisiknya. Gus Ikdam menatap Jarwo dengan penuh kasih, "Dan sekarang, giliran kita untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana kita berjalan di jalan itu." Dengan langkah perlahan, mereka semua menuju ke dalam pesantren, siap untuk melanjutkan perjalanan menuju kedamaian yang sejati. Setelah kedatangan kelompok preman yang kini memutuskan untuk berubah, kehidupan di pesantren berjalan dengan penuh keheningan dan ketenangan yang baru. Namun, bagi Jarwo dan Gus Ikdam, kedamaian ini bukanlah sesuatu yang bisa diambil begitu saja. Mereka sadar bahwa tidak semua yang tampak tenang akan tetap demikian. Setiap langkah harus hati-hati, setiap kata harus penuh makna. Meskipun kelompok preman yang dulu mengancam kini belajar untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, Jarwo merasakan ada beban baru yang harus mereka pikul. "Bagaimana jika mereka tidak benar-benar berubah, Gus?" tanya Jarwo suatu malam saat mereka duduk bersama di teras pesantren. "Apa yang harus kita lakukan jika mereka kembali ke jalan lama mereka?" Gus Ikdam menatap Jarwo dengan mata penuh kedalaman. "Kita tidak bisa memaksakan perubahan pada orang lain, Jarwo. Perubahan itu datang dari dalam hati mereka sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah terus memberi mereka kesempatan dan pengajaran. Jika mereka benar-benar ingin berubah, mereka akan tahu jalan yang benar. Tapi, jika mereka kembali ke jalan yang salah, itu bukan lagi tanggung jawab kita." Jawaban Gus Ikdam menenangkan hati Jarwo, meskipun ada keraguan yang masih bersembunyi dalam dirinya. "Yang terpenting sekarang adalah menjaga kedamaian ini, Jarwo. Kita harus memastikan bahwa kedamaian yang telah kita bangun tidak akan terganggu, apapun yang terjadi." Keesokan harinya, setelah salat subuh, Jarwo berjalan menyusuri halaman pesantren, meresapi ketenangan yang masih terasa di udara pagi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ia mulai merasa ada ketegangan di antara para santri. Beberapa dari mereka mulai mengamati kelompok preman yang baru bergabung, mencurigai apakah perubahan itu benar-benar tulus.
Apakah kita benar-benar bisa percaya pada mereka? Bisik salah seorang santri di samping Jarwo. Mereka dulu adalah musuh kita, orang yang selalu membawa kekerasan. Apa yang menjamin mereka tidak akan kembali ke jalan lama? Jarwo berhenti sejenak dan menatap santri itu dengan mata penuh kebijaksanaan. Percaya tidaknya kita bukanlah hal yang utama, jawabnya, yang terpenting adalah kita memberi mereka kesempatan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu mereka, tetapi kita bisa mendampingi mereka untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kita harus percaya pada kekuatan perubahan dan pada hati yang tulus. Kata-kata Jarwo menyentuh hati santri itu, dan mereka mulai berpikir lebih dalam tentang apa yang telah terjadi di pesantren mereka. Malam harinya, saat mereka berkumpul untuk pengajian, Gus Ikdam berbicara kepada seluruh santri dan kelompok yang baru saja bergabung. Kita semua adalah manusia yang pernah terjatuh dalam kegelapan. Tetapi kita juga adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk bangkit. Di sini, kita belajar untuk menjaga hati, untuk saling mengingatkan, dan untuk tidak pernah menyerah pada proses perubahan. Jika kalian ingin berubah, ini adalah tempat yang tepat untuk kalian. Tetapi ingatlah, perubahan itu tidak datang dengan mudah. Gus Ikdam memandang mereka satu persatu, wajahnya penuh ketulusan. Perubahan itu datang dari hati yang ikhlas. Jika kalian tidak ikhlas, maka perjalanan ini akan sia-sia. Kelompok preman yang kini menjadi bagian dari pesantren itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa dari mereka tampak merenung, sementara yang lainnya masih terlihat tertekan, seolah ragu dengan perjalanan yang harus mereka jalani. Namun, Gus Ikdam tidak memaksa. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki waktu dan caranya sendiri untuk berubah. Kita semua adalah murid di dunia ini, lanjut Gus Ikdam, dan kehidupan ini adalah guru yang mengajarkan kita pelajaran yang tak terhingga. Jangan pernah takut untuk belajar, jangan pernah takut untuk berubah. Jarwo, yang berdiri di sisi Gus Ikdam, merasakan betapa berat beban yang mereka bawa. Ia tahu bahwa kedamaian ini sangat rapuh, bahwa mereka semua harus bekerja keras untuk menjaganya. Tapi, Gus, tanya Jarwo, apa yang harus kita lakukan jika mereka gagal? Apa yang akan terjadi jika mereka kembali ke jalan yang gelap? Gus Ikdam menatap Jarwo dengan senyum penuh pengertian. Kita tidak bisa memprediksi masa depan, Jarwo. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa kita selalu siap. Kita akan selalu memberi mereka kesempatan untuk kembali. Tetapi jika mereka kembali ke jalan yang salah, kita harus siap untuk melepaskan mereka. Kita tidak bisa memaksa hati orang lain. Malam itu, meskipun ketegangan masih terasa di udara, ada secercah harapan yang menyinari pesantren. Perjalanan panjang untuk menjaga kedamaian ini baru saja dimulai. Jarwo tahu bahwa ia harus terus berjaga, terus mengingatkan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang bisa diambil begitu saja. Ia harus menjaga hati-hati itu tetap murni, mengingatkan diri bahwa tugas mereka adalah terus memberi kesempatan, tetapi juga siap untuk melepaskan jika perlu. Dengan langkah perlahan, ia menutup mata, berdoa untuk masa depan yang lebih baik, bagi dirinya, bagi pesantren, dan bagi mereka yang sedang berjuang mencari kedamaian sejati. Minggu-minggu berlalu, dan suasana di pesantren semakin stabil. Para santri yang dulunya penuh dengan ketakutan kini mulai terbiasa dengan keberadaan kelompok preman yang sudah bertobat. Meski begitu, Jarwo merasakan sebuah ketegangan yang semakin mendalam. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jarwo sering terbangun tengah malam, merasakan ketidaktenangan dalam dirinya. Apakah ini pertanda? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah benar, mereka sudah berubah? Suatu malam, saat Gus Ikdam sedang mengadakan pengajian, sebuah suara keras terdengar dari luar pesantren. Sebuah mobil melaju cepat memasuki halaman pesantren, menimbulkan debu yang menyebar ke udara. Jarwo terkejut, dan instingnya langsung merespon, berlari menuju pintu utama. Di luar, tampak beberapa orang yang familiar, tetapi ada satu wajah yang tak pernah ia lupakan, sosok yang dulu menjadi pemimpin kelompok preman yang kini telah bertobat. Apa yang terjadi? Tanya Jarwo, mendekati orang tersebut dengan hati-hati. Sosok itu, dengan wajah penuh kekhawatiran, menatap Jarwo dengan cemas. Jarwo, kami datang untuk meminta bantuan, katanya, napasnya terengah-engah. Ada orang-orang dari luar yang datang. Mereka datang untuk mengganggu pesantren ini. Mereka ingin menghancurkan kedamaian yang sudah terbangun.
Jarwo merasakan darahnya berdesir. "Siapa mereka?" tanya Jarwo dengan suara yang keras. Sosok itu menunjuk ke arah mobil yang parkir di depan. "Mereka adalah orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang kami lakukan. Mereka ingin menguji apakah kami benar-benar berubah atau hanya pura-pura." Jarwo menelan ludah. Kabar itu sangat mengguncang hatinya. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, pintu pesantren terbuka lebar, dan Gus Ikdam muncul di ambang pintu. "Apa yang terjadi, Jarwo?" tanya Gus Ikdam dengan tenang. Meskipun wajahnya terlihat tenang, ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah ketegasan yang tak terbantahkan. "Ada ancaman yang datang dari luar, Gus," jawab Jarwo, "mereka datang untuk menguji kami." Gus Ikdam mengangguk pelan. "Jika mereka ingin menguji kami, maka biarkan mereka. Ini adalah ujian terakhir bagi kita semua." Gus Ikdam memimpin kelompok santri dan mereka berjalan menuju halaman utama, di mana kelompok yang mengancam pesantren itu sudah menunggu. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, dan tampak lebih garang, Gus Ikdam tetap berjalan dengan kepala tegak, penuh keyakinan. "Kami tidak mencari musuh," kata Gus Ikdam, suaranya dalam dan penuh ketenangan. "Kami hanya ingin hidup dalam kedamaian. Tetapi jika kedamaian kami diganggu, kami akan mempertahankan itu dengan cara yang kami percaya benar." Kata-kata Gus Ikdam mengalir bagaikan aliran air yang tenang, namun setiap kata yang keluar darinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Di hadapan Gus Ikdam, pemimpin kelompok yang datang itu melangkah maju. "Kami datang bukan untuk berperang, Gus," katanya, "kami datang untuk melihat apakah kalian benar-benar kuat. Jika kalian bisa bertahan, maka kami akan meninggalkan kalian dalam kedamaian. Tetapi jika tidak, kami akan menghancurkan pesantren ini." Gus Ikdam menatapnya dengan mata yang tajam. "Kekuatan kami bukan diukur dengan seberapa banyak kekerasan yang bisa kami hadapi. Kekuatan kami terletak pada kemampuan kami untuk menjaga hati tetap damai, bahkan di tengah badai yang paling kuat sekalipun." Jarwo berdiri di belakang Gus Ikdam, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. "Apa yang akan terjadi jika mereka tidak pergi, Gus?" tanyanya dengan khawatir. Gus Ikdam tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan senyum yang penuh ketenangan. Ia kemudian mengangkat tangannya dan memberikan isyarat kepada para santri untuk bersiap, tetapi bukan untuk bertindak dengan kekerasan. "Jika mereka ingin bertarung, kami akan menunjukkan kepada mereka bahwa kedamaian jauh lebih kuat daripada kekerasan," katanya dengan keyakinan yang tak terbantahkan. Akhirnya, kelompok yang mengancam itu mulai bergerak maju dengan niat yang jelas, mereka ingin menguji keteguhan pesantren ini. Namun, sebelum mereka dapat melangkah lebih jauh, tiba-tiba suara keras terdengar dari belakang mereka. Sejumlah orang muncul dari balik kegelapan malam, kelompok preman yang dulu, yang kini telah berubah. Mereka berdiri tegak, melangkah maju dengan keyakinan yang baru. "Kami datang untuk membela kedamaian pesantren ini," kata pemimpin kelompok itu, "kami tidak akan membiarkan kalian merusaknya." Jarwo terkejut. Keberanian yang ditunjukkan oleh kelompok yang dulu musuhnya itu begitu luar biasa. Mereka berdiri bersama Gus Ikdam, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan tekad yang bulat untuk menjaga kedamaian. Suasana menjadi hening. Gus Ikdam, dengan senyum yang penuh kedamaian, memandang kelompok tersebut, lalu menatap musuh yang datang dengan penuh tekad. "Inilah kekuatan kita," kata Gus Ikdam, "kekuatan hati yang tidak pernah goyah. Dan kami akan terus bertahan, apapun yang terjadi." Kehidupan di pesantren, yang semula tenang dan damai, kini terancam kembali oleh ancaman yang datang dari luar. Namun, dalam hati Jarwo, ada sebuah kepercayaan yang kuat bahwa kali ini mereka tidak akan mudah jatuh dalam kekerasan. Ia memandang Gus Ikdam yang berdiri tenang di depan musuh-musuhnya, dengan tatapan penuh keyakinan. "Gus, apa yang akan kita lakukan jika mereka tetap menyerang?" tanya Jarwo, suaranya bergetar namun penuh harapan. Gus Ikdam menatapnya dengan mata yang dalam, seakan ingin meyakinkan bahwa kedamaian adalah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. "Kita akan terus berdiri tegak, Jarwo. Jika mereka memilih kekerasan, kita akan hadapi. Tetapi kita akan menghadapi mereka dengan cara yang berbeda, dengan hati yang penuh kedamaian." Kelompok yang datang malam itu semakin mendekat, membawa ketegangan yang mengisi udara. Mereka mungkin mengira bahwa kedamaian pesantren ini adalah kelemahan yang bisa mereka hancurkan dengan mudah. Namun, mereka salah. Gus Ikdam, dengan keberanian dan kebijaksanaan yang luar biasa, tidak pernah menganggap kedamaian sebagai kelemahan.
Kedamaian bukan berarti kita takut, kata Gus Ikdam, suaranya tegas namun lembut. Kedamaian adalah kekuatan yang lebih besar daripada apapun yang mereka bisa lakukan. Para santri yang berdiri di belakangnya mulai merasa lebih kuat. Meskipun fisik mereka tak sebanyak musuh yang datang, hati mereka kini dipenuhi dengan keberanian yang baru. Pemimpin kelompok yang datang, seorang pria berbadan kekar dengan wajah penuh kebencian, maju ke depan dengan langkah besar. Kami datang untuk menghancurkan apa yang kalian bangun di sini, Gus, katanya dengan suara menggelegar. Kami tidak takut dengan kedamaian palsu kalian. Gus Ikdam tetap berdiri dengan tenang, tidak terpengaruh oleh amarah pria itu. Kalian datang untuk menguji kami, dan kami tidak akan mundur. Tetapi ingat, kami bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Kami bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi kekuatan hati. Jika kalian ingin bertarung, mari kita bertarung. Tetapi bukan dengan darah dan kekerasan, melainkan dengan keberanian untuk berdiri pada apa yang benar. Jarwo berdiri di samping Gus Ikdam, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tidak bisa lagi menahan perasaan cemas yang menghimpit dadanya. Namun, Gus Ikdam meraih bahunya dan memberinya senyum yang menenangkan. Jangan takut, Jarwo. Kami tidak sendirian. Selama kita bersama, kita akan menghadapinya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dengan semangat baru, Jarwo merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Ia tahu, ini bukan hanya ujian untuk Gus Ikdam, tetapi juga untuk dirinya. Apakah ia siap untuk mempertahankan kedamaian yang telah mereka perjuangkan bersama? Perlahan, kelompok yang datang mulai bergerak maju, berniat untuk melawan. Namun, sebelum mereka sempat menyerang, satu persatu dari kelompok preman yang dulu bertobat itu maju ke depan, berdiri bersama Gus Ikdam dan Jarwo. Wajah mereka penuh tekad dan keberanian. Kami tidak akan membiarkan kalian merusak kedamaian ini, kata pemimpin kelompok preman yang dulu. Matanya bersinar dengan tekad yang sama. Kami datang untuk membela apa yang benar, untuk membela pesantren ini. Suasana menjadi semakin tegang, namun juga penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Inilah momen yang menentukan, momen di mana mereka akan membuktikan apakah mereka benar-benar bisa berubah, dan apakah kedamaian yang mereka pertahankan akan mampu bertahan. Dengan satu isyarat dari Gus Ikdam, para santri yang berdiri di belakangnya maju selangkah demi selangkah, menghadap kelompok yang datang dengan penuh keyakinan. Jika kalian ingin bertarung, maka bertarunglah, kata Gus Ikdam, suaranya rendah namun penuh kekuatan. Tetapi ingatlah, kekerasan tidak akan menyelesaikan apapun. Hanya dengan hati yang murni, kita bisa menghadapi apapun yang datang. Suasana menjadi tegang, dan seolah waktu berhenti sejenak. Setiap orang di sana tahu bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik, tetapi pertarungan untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang lebih besar, pertarungan untuk menjaga kedamaian di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan. Pemimpin kelompok yang datang itu, meskipun terlihat kuat dan mengintimidasi, mulai merasakan getaran kekuatan yang tidak bisa ia pahami. Ia mulai sadar bahwa bukan hanya fisik yang harus dihadapi, tetapi juga kekuatan batin yang jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Kami tidak ingin bertarung, katanya akhirnya, suaranya mulai melemah. Kami hanya ingin melihat apakah kalian benar-benar kuat, apakah kalian benar-benar bisa bertahan. Kami tidak akan menyerang jika kalian membuktikan bahwa kedamaian ini benar-benar kuat. Gus Ikdam tersenyum lembut. Kami tidak membutuhkan ujian seperti itu. Kami sudah cukup dengan tekad kami untuk menjaga kedamaian ini. Jika kalian memilih untuk pergi, maka kami akan melanjutkan perjalanan kami. Tetapi jika kalian memilih untuk tetap bertarung, kami siap. Dengan kata-kata itu, ketegangan yang meliputi pesantren seakan mereda. Para santri dan kelompok yang dulu bertobat kini berdiri bersatu, menunjukkan bahwa kekuatan kedamaian jauh lebih besar daripada apapun yang bisa dihancurkan oleh kekerasan. Mereka telah membuktikan bahwa tidak ada yang bisa merusak ketenangan yang mereka jaga, bahkan dalam ujian yang paling berat sekalipun. Ketenangan yang semula menyelimuti pesantren kini terasa begitu rapuh, namun ada keajaiban dalam suasana itu. Meski ancaman masih ada, Jarwo merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa takut atau kecemasan. Para santri yang dulu hanya merasa sebagai penonton dalam pertempuran ini kini merasakan api semangat yang baru membakar hati mereka. Mereka tidak lagi hanya bergantung pada Gus Ikdam, tetapi mulai menyadari bahwa kekuatan mereka sendiri juga sangat penting. Mereka bukan hanya pewaris pesantren ini, tetapi pelindungnya. Namun, meskipun musuh yang datang itu mundur,
Jarwo merasakan bahwa ini bukan akhir dari ujian mereka. Ada sesuatu yang lebih besar menanti di depan. Ia melihat Gus Ikdam yang berdiri dengan tenang, namun mata Gus Ikdam menyiratkan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. "Apa yang terjadi, Gus?" tanya Jarwo, langkahnya cepat mendekati sang guru. Gus Ikdam menoleh, tatapannya dalam dan penuh arti. "Mereka mundur untuk sementara, Jarwo. Tapi, mereka bukan satu-satunya yang datang. Masih ada ancaman yang lebih besar, lebih tersembunyi." Gus Ikdam memandang langit malam yang mulai gelap, seakan mencari jawaban di sana. "Kita harus siap menghadapi apapun yang akan datang." Di sisi lain, kelompok yang dulu menjadi musuh besar kini bersatu dengan para santri untuk menjaga pesantren. Pemimpin mereka, yang kini telah berubah total, berdiri di samping Gus Ikdam. "Kami berutang budi kepada Gus dan pesantren ini," katanya dengan suara berat. "Kami akan berdiri bersama kalian, menjaga kedamaian." Ini, Gus Ikdam mengangguk, senyum tipis di wajahnya. "Perubahan bukanlah hal yang mudah. Namun kalian telah membuktikan bahwa kalian bisa berubah. Kalian adalah bagian dari kami sekarang." Tetapi di balik kata-kata itu, Gus Ikdam tahu bahwa ancaman yang lebih besar sedang mengintai mereka. Mereka bukan hanya berhadapan dengan kekerasan fisik, tetapi dengan kekuatan gelap yang tak tampak, yang bisa merusak semuanya dalam sekejap. Malam itu, Gus Ikdam mengumpulkan semua santri dan kelompok preman yang telah bertobat di tengah halaman pesantren. Ia berdiri di depan mereka dengan wajah serius, lebih serius dari biasanya. "Kita telah melalui banyak hal bersama," kata Gus Ikdam, suaranya memancarkan keteguhan yang luar biasa. "Namun, ujian kita belum selesai. Ancaman yang kita hadapi bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri kita sendiri. Kedamaian yang kita perjuangkan ini sangat rapuh, dan kita harus menjaga setiap langkah kita agar tidak jatuh kembali ke dalam kegelapan." Para santri mendengarkan dengan seksama, sementara kelompok preman yang dulu tampak garang kini juga terlihat serius, seperti memahami bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Dalam keheningan malam itu, terdengar suara langkah kaki yang cepat mendekat. Seorang santri datang dengan wajah panik, matanya terbeliak ketakutan. "Gus, ada orang-orang yang datang lagi, lebih banyak dari yang sebelumnya," katanya, suaranya penuh kecemasan. Gus Ikdam menatap santri itu dengan tenang, namun di matanya ada kegelisahan yang tak dapat disembunyikan. "Apa yang mereka inginkan?" tanya Gus Ikdam dengan suara yang penuh wibawa. Mereka membawa senjata, Gus. Mereka terlihat lebih siap, lebih terorganisir," jawab santri itu, napasnya terengah-engah. Gus Ikdam menghela napas dalam-dalam, kemudian menatap para santri dan kelompok preman yang kini berdiri tegak, siap untuk melindungi pesantren. "Ini saatnya untuk menunjukkan sejauh mana kita telah berubah," kata Gus Ikdam dengan suara yang mantap. "Kita akan menghadapi mereka, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keberanian dan tekad yang lebih kuat dari apapun yang mereka bawa. Kita bukan hanya membela pesantren ini, tetapi kita juga membela perubahan yang telah kita pilih. Kita bukan lagi siapa yang kita dulu, dan mereka akan menyaksikan bahwa perubahan kita nyata." Para santri dan kelompok preman itu saling berpandangan, kemudian mulai bergerak menuju gerbang pesantren. Mereka tahu, ini bukan hanya ujian untuk Gus Ikdam, tetapi untuk mereka semua. Ketika mereka tiba di gerbang, tampak bayangan-bayangan gelap bergerak di luar pesantren. Sejumlah pria bertubuh besar, bersenjata lengkap, berdiri di sana dengan sikap penuh ancaman. "Kami datang untuk menghancurkan kedamaian kalian," teriak salah satu dari mereka, suara kasar dan menggetarkan. "Ini bukan tempat bagi orang-orang lemah seperti kalian." Gus Ikdam berdiri di depan, tak gentar sedikitpun. "Kami bukan orang-orang lemah," katanya dengan suara yang keras dan jelas. "Kami adalah orang-orang yang memilih kedamaian, dan kami akan membela itu dengan segala cara yang kami punya." Pada saat itu, kelompok yang dulu menjadi musuh mereka berdiri tegak di belakang Gus Ikdam, siap untuk melangkah bersama dalam perjuangan terakhir ini. Jarwo merasakan darahnya mendidih, tetapi kali ini bukan karena kemarahan, melainkan karena rasa tanggung jawab yang besar. "Kami siap, Gus," katanya, suaranya penuh semangat. "Kami tidak akan membiarkan mereka merusak apa yang sudah kita bangun." Gus Ikdam tersenyum. "Bersiaplah, inilah ujian terakhir kita." Ketegangan di depan gerbang pesantren semakin memuncak. Bayangan-bayangan gelap semakin jelas, wajah-wajah penuh kebencian dan niat jahat.
Para preman yang datang kali ini jauh lebih banyak dan lebih terorganisir. Mengenakan pakaian serba hitam dengan senjata tajam terhunus di tangan mereka. Gus Ikdam berdiri tegak di depan mereka, tak ada rasa gentar sedikit pun di matanya. "Kalian datang untuk mengancam kedamaian ini, tapi kami sudah siap," katanya dengan suara yang menenangkan namun penuh ketegasan. "Kedamaian bukan sesuatu yang bisa dirusak oleh kekerasan. Jika kalian memilih untuk bertarung, maka kalian harus menghadapi kami." Senyap, beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Musuh di depan mereka hanya berdiri diam, menilai situasi. Pemimpin mereka, yang bertubuh kekar dan berwajah kasar, maju selangkah ke depan. "Kami tidak datang untuk bicara," katanya dengan suara rendah namun penuh ancaman. "Kami datang untuk menghancurkan apa yang kalian bangun, Gus Ikdam. Kedamaian kalian itu lemah. Kami akan membuat kalian tunduk." Tapi Gus Ikdam hanya tersenyum, senyum yang penuh dengan ketenangan yang aneh. "Jika kalian ingin menghancurkan kedamaian ini, maka kalian harus menghadapi kami satu persatu. Kami tidak akan lari, kami akan tetap berdiri tegak." Tiba-tiba, pemimpin preman itu memerintahkan anak buahnya untuk maju. "Serang!" teriaknya. Dalam sekejap, beberapa orang mulai berlari menuju Gus Ikdam dan para santri yang sudah siap menghadapi mereka. Namun, sebelum mereka bisa mencapai mereka, sebuah tangan besar yang kuat menghentikan langkah mereka. Itu adalah Jarwo, yang sekarang berdiri dengan tekad yang jauh lebih besar. "Kalian akan melawan kami tidak takut lagi," serunya dengan semangat yang luar biasa. Para santri yang sebelumnya terlihat ragu, kini mulai berdiri tegak, siap melawan ancaman yang datang dengan kekuatan hati yang baru ditemukan. Perlahan, pertarungan pun dimulai. Para preman menyerbu, tapi setiap serangan yang mereka lancarkan tidak pernah mencapai sasaran. Santri-santri yang telah belajar dari Gus Ikdam tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga kekuatan batin yang kini terasa. Setiap pukulan mereka bukan hanya soal kekuatan, melainkan tentang keteguhan dalam mempertahankan apa yang benar. Mereka berjuang dengan rasa hormat, bukan kebencian. Mereka menghindari kekerasan sebisa mungkin, dan jika harus bertarung, mereka hanya melawan dengan perlindungan, bukan serangan. Gus Ikdam berdiri di tengah-tengah pertempuran, matanya fokus dan tajam, seakan-akan membaca setiap gerakan yang ada di sekitarnya. Pemimpin preman yang sebelumnya sombong kini mulai merasa kewalahan. Setiap langkahnya terhenti ketika melihat keteguhan yang luar biasa dalam diri para santri. "Apa yang kalian lakukan?" teriak pemimpin itu. "Kenapa kalian tidak menyerang kami dengan kekuatan penuh? Kenapa kalian hanya bertahan?" Gus Ikdam menatapnya dengan tenang. "Karena kami tahu, kekuatan kami bukanlah kekuatan fisik semata. Kami melawan dengan hati yang lebih kuat dari apapun yang kalian miliki." Pemimpin preman itu terdiam. Ia mulai merasa ada yang salah dengan cara berpikirnya. Ia mengira kedamaian adalah sesuatu yang lemah, namun kini ia merasakan kekuatan yang jauh lebih besar dari kekerasan. Perlahan, satu persatu, anak buahnya mulai ragu. Mereka melihat bagaimana para santri melawan dengan penuh keberanian dan keyakinan, bukan karena mereka takut, tetapi karena mereka tahu bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Pertempuran terus berlangsung, tetapi tidak lagi dengan kebencian atau dendam. Setiap pukulan yang datang hanya untuk melindungi, bukan